Kartu utama di UFC Vegas 105 mempertemukan pesaing yang belum terkalahkan dari 9 pertarungan UFC-nya Lerone Murphy melawan Josh Emmett yang digelar hari Minggu tanggal 6 Maret 2025. Sebelum pertarungan ini digelar, Murphy sempat menegaskan rencananya untuk mengikuti jejak The Matador Topuria dengan mengamankan kemenangan terbesar dalam karirnya. Kini setelah kemenangan terakhirnya hari ini dan sekaligus menambahkan catatan rekor tak terkalahkannya. Dari hasil ini, Murphy semakin mendekati ke peluang gelar divisi featherweight. Murphy mengalahkan Josh Emmett dengan keputusan mutlak 48-47 dikali 2 dan 49-46. Murphy mampu mendominasi pertarungannya ini hingga membuat Emmett terlihat frustasi sejak awal pertarungan dimulai. Dan setelah mendapat anggukan dari kemenangan keputusan ini, Murphy sebelumnya masih terlihat ragu untuk memanggil lawan berikutnya yang selayaknya mengarah kepada pesaing elit di kelasnya. Dengan warna sebagai petarung yang lagi naik daun, ditambah lagi pelepasan pemegang gelar featherweight yang telah ditinggalkan oleh Ilia Topuria, Murphy sepertinya sebuah prospek yang akan dihadapkan dengan Movsar Evloev di pertarungan berikutnya. Hal itu dimungkinkan untuk pertarungan eliminasi ke peluang gelar divisi, setelah mengetahui hasil dari Alexander Volkanovski melawan Diego Lopez. Namun usai kemenangannya ini, Murphy malah memanggil pesaing elit veteran Brian Ortega sebagai bahan ujian yang berikutnya di kelas featherweight, dengan menegaskan, "Jika saya menang, saya akan mengklaim gelar." Di peringkat berapa Brian Ortega, Diego Lopez naik untuk mendapatkan kesempatan memperebutkan gelar setelah melawannya. Jadi mari kita mulai, Brian Ortega. Nah, dari penjelasannya ini, Murphy berharap mampu mengikuti jejak langkah dari Lopez yang setelah mengalahkan Ortega langsung bisa ke pertarungan gelar. Dan bagi Ortega sangat dimungkinkan juga akan menerima panggilan ini untuk peluang berikutnya dengan harapan ke pertarungan gelar. Namun paling tidak promosi ingin mengetahui dua pesaing di kelas ini yang masih belum terkalahkan antara Evloev dan Murphy. Jadi besar kemungkinan Dana White akan mempertemukan keduanya sebagai pertarungan eliminasi gelar, sekaligus siapa di antara keduanya yang tercoret dari rekor undefeated mereka. Zabit Magomedsharipov merupakan seorang petarung yang paling semakin dibicarakan pasca kabar kembalinya semakin menguat untuk kembali bertarung di kelas 145 pon. Meski pihak promosi masih juga belum memberikan konfirmasi resminya, akan tetapi pembicaraan kembalinya ini menjadi satu perbincangan bagi pesaing di kelas tersebut, siapa yang nantinya menjadi lawan pertamanya. Dan salah satu pesaing yang menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Zabit adalah pesaing asal Argentina yang namanya mungkin belum diketahui banyak orang, Kevin Vallejos. Pesaing divisi featherweight 23 tahun ini baru mengalami satu-satunya kekalahan dari 15 pertarungan MMA-nya. Petarung negara Lionel Messi ini mengalami kekalahan dari Jean Silva di DWCS milik Dana White pada tahun 2023 lalu, sebelum dia kembali di acara tersebut di tahun berikutnya. Dan setelah mendapat kontrak usai menghajar lawannya, Vallejos melakukan debut oktagonnya bulan lalu di mana dia menghentikan Seung Woo Choi di ronde pertama pada acara UFC Vegas 104 sekaligus mengumumkan kedatangannya. Sementara itu di saat kembalinya Zabit benar-benar terjadi, maka pesaing Dagestan ini dipastikan langsung akan melawan pesaing teratas di divisinya. Vallejos memang telah mengakhiri semua kemenangannya dengan 11 kali dengan cara KO, dan mungkin itulah yang membuatnya memberanikan diri untuk mendaftarkan sebagai orang pertama yang melawan Zabit dengan menuliskan tekadnya di akun media sosialnya dengan mengatakan, "Jika Zabit kembali ke UFC, saya ingin melawannya terlebih dahulu." Acara UFC 311 yang digelar pada di awal tahun ini merupakan satu pertunjukan yang mengejutkan sebagian kalangan. Pasalnya di acara tersebut menampilkan seorang pesaing Dagestan yang sama sekali belum terkalahkan dengan rumor sebagai penantang yang ditakuti di kelas bantam. Namun nyatanya di saat pertarungan gelarnya melawan sang juara Merab Dvalishvili, Umar mampu dikalahkan dengan keputusan bulat oleh sang juara dari pertarungan selama 5 ronde. Berbagai pandangan setelah pertarungan tersebut bermunculan. Dari ada yang mengatakan bahwa Merab memiliki mental juara dengan kemampuan mampu memperdaya Umar. Namun di sisi lain kemenangan Merab hanyalah sebatas memengaruhi dewan juri untuk mengecoh pembuat keputusan agar memenangkannya.
Di luar dari perbedaan opini tersebut, Umar memang terlihat kehabisan stamina menjelang ronde terakhir. Dan di kesempatan ini, sang juara terlihat tampil lebih dominan untuk mengklaim dirinya sebagai juara divisi kelas bantam. Bagi sang pelatih Javier Mendes, kemenangan Umar tidak lebih dari kemampuannya yang berhasil mengecoh pemikiran dewan juri. Aksi itu diyakinkan Mendes terjadi pada ronde terakhir, di mana Merab cuma berakting seperti sang juara, tak terkalahkan. Sayangnya, menurut Mendes, Umar malah membiarkan aksi Merab tersebut hingga akhirnya dewan juri menganggap The Machine masih sebagai juaranya, yang dijelaskannya dengan mengatakan, I just said to him, I said what I felt. I said, you know what, Umar? The reason why you didn't win is because he showboated his way to winning that. Like, he acted like the victor where you were tired. You know, and that's why I feel he basically took it from you because you led him, you know, and but I felt you won, you know, because when you're looking on damage and this and that, but when it comes to presence, he definitely got that. He definitely got that. So, but the actual damage that he did was nothing compared to what Umar did. He did more, but again, he did show that I'm the winner, you know, and Umar couldn't stop him, you know, from showing that, you know. So you know, I can see how the judges would get swayed on that, you know. Dari alasan Mendes ini semakin menunjukkan bagaimana Umar yang ternyata sama sekali belum memiliki mental sebagai seorang juara. Di mana pada saat Merab berselebrasi di ronde kelima untuk memengaruhi juri dan penonton di oktagon, Umar memang terlihat membiarkan selebrasinya tanpa melakukan upaya pencegahan yang menurut Mendes mampu mengubah arah tinta juri untuk menentukan siapa pemenangnya. Michael Chandler mengakui bahwa pembicaraan seputar banyak mata yang melihatnya sebagai seorang penipu di UFC memang telah bertebaran di media. Namun Chandler merasa tuduhan itu agak sulit diterimanya, pasalnya dia mengetahui siapa dirinya ketika pertarungannya dimulai. Tuduhan ini mulai terkuak di saat dia akan melawan Paddy Pimblett dalam pertarungan 5 ronde di acara UFC 314 yang digelar di Miami. Mantan juara Bellator ini telah mendengar tuduhan kecurangannya tersebut sejak kekalahannya melawan Dustin Poirier dan yang terbaru kekalahannya dari Charles Oliveira di UFC 309. Menanggapi tuduhan seperti ini, Chandler langsung dimintai keterangannya untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut dengan mengatakan, "People don't really know me. Like, unless you're in my inner circle, you don't know who I truly am outside of in front of the camera. People have their sneaky suspicions that I'm some, you know, I play nice in front of the camera and I'm a bad guy behind the camera." You're always going to have those accusations, right? But I know who I am, and I know who I am at my core. I'm a guy who tries to do things right, tries to treat people right, do things with honor and respect. So the cheating narrative is a little tough for me, but also it's all part of the court of public opinion, man. Did I grab Dustin Poirier's mouthpiece? Yes, I did, because I thought it was his chin. I've already addressed that one. Things happen in a fight. Are you going to reach over and grab the cage? Are you going to, you know, get your fingers in the glove? Yeah, those things are going to happen in a fight. Pertarungannya melawan Pimblett bisa dikatakan satu pembuktian yang terakhir bagi Chandler apakah masih layak untuk berdansa di oktagon atau malah berpindah menjadi pembawa nomor ronde. Pasalnya, peluang kemenangannya melawan The Buddy kemungkinan besar bisa kembali memperbarui namanya yang saat ini sedang mengarah pesan pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.